Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antik Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, BRANDBERRY PT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 29 September sampai tanggal 3 Oktober 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antik Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join, langsung join saja ya. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Ada juga saham-saham menarik setiap harinya, seperti di sini saya bagikannya. Di hari Jumat kemarin, saya bagikan di sini pantau saham yang keluar FCA, dan yang keluar FCA hari itu adalah STRK dan PGJO, dan boleh kita lihat ya, STRK di sini hampir arah di hari Jumat. Jadi ya, jika kalian join Kontek Saham channel di Telegram, kalian bisa cuan hanya dengan ya join saja secara gratis. Tapi jika kalian ingin dipandu lebih lanjut, kalian boleh join Kontek Saham Premium. Biayanya kalian hubungi saja admin atau hubungi saya di Telegram @yosuaal, dan benefit yang kalian dapatkan adalah seperti pada layar. Masih banyak benefit yang lainnya seperti saham gorengan, saham potensi, news, dan yang lainnya yang akan kalian dapatkan di grup ini, Antik Saham Premium, dan saya bagikan per topiknya. Jika tertarik, langsung hubungi saya di Telegram atau hubungi admin melalui deskripsi. Jika kalian tertarik bergabung ke YouTube Antik Saham, bergabung menjadi pelanggan di YouTube Antik Saham, kalian bisa join juga dengan biaya hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, mendapatkan saham menarik setiap minggunya beberapa video, lengkap dengan trading plan-nya, seperti video ini khusus pelanggan, lalu mendapatkan konten eksklusif, lalu menjadi prioritas berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antik Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Oke, biayanya hanya 1.000 per hari, jadi kalian manfaatkan saja benefit ini sebaik-baiknya. Kalian bisa join secara gratis ke Antik Saham Premium ya. Kalian akan mendapatkan semua benefit ini secara gratis, dan nantinya kalian akan bergabung ke grup yang ini, Valburi X Antik Saham, dengan syarat kalian membuka akun di Valburi Sekuritas dan ikuti syarat lanjutannya. Hubungi saja saya di Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi untuk info selengkapnya. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS atau BRIS dulu. Untuk BRIS, boleh kita lihat di sini. Sekarang sedang bergerak sideways ya. Bisa kita katakan bergerak sideways karena setelah mencapai support di 2600, mengalami rejection dan mulai bergerak naik. Dan setelah mencapai supply di 2680 sampai 2720, mulai ada pergerakan rejection yang menandakan akan ada pergerakan turun. Jadi untuk BRIS cenderung sideways di area support 2600 dan juga resisten di atas supply ya, 2680 sampai 2720. Nah, di sini trailannya saya hapus ya harganya karena di sini sudah mulai mengarah ke bawah dan hampir di breakout ya. Saya pakai yang di sini untuk resisten trailannya di angka 2710 ya, atau 2720 sesuai dengan area supply-nya. Jadi untuk BRIS, pantau saja area supply dan resisten. Untuk pergerakan naik, dia harus bisa breakout dulu area supply-nya. Jika bisa di breakout, maka akan bergerak naik ke resisten. Ada dua resisten di sini. Yang pertama 2820 sampai 2920. Tapi jika ternyata belum mampu breakout area supply, maka BRIS akan turun kembali ke area supportnya. Oke, dan view-nya akan lebih cenderung sideways dulu ya. Seperti ini bolak-balik, karena untuk sekarang perbankan belum jalan ya. Yang lebih jalan di satu minggu terakhir lebih ke grup APP, kemudian ada koin dan yang lainnya. Oke, jadi untuk perbankan seperti BRIS dan Big Bank sebelum jalan, jadi ada potensi BRIS akan sideways dulu di area supply dan juga supportnya untuk satu minggu ke depan. Tapi semisal jika ternyata di minggu depan BRIS berhasil break area supply 2680 sampai 2720, maka BRIS akan lanjut bergerak naik. Tapi jika ternyata support yang di breakdown, maka BRIS akan turun ke support 2460. Oke. Jadi untuk BRIS pantau saja area support yang paling penting, yaitu support 2600, lalu supply 2680 sampai 2720. Secara broksum masih akumulasi atau inflow ya di sini. Mungkin di hari Jumat yang ada outflow ya. Hari Jumat ada outflow dari MG. Nah, sini AK masih akum. Coba kita cek satu minggu terakhir. Nah, terlihat memang MG yang buangan. KZ, AK, YU, dan yang lainnya akumulasi dengan volume yang besar ya. Jadi pada saat bergerak sideways digunakan broker-broker ini untuk akumulasi saham BRIS. Oke.
Jadi harusnya BRIS masih berpotensi untuk bergerak naik, tapi dengan catatan dia harus bisa break area supply 2680 sampai 2720. Oke, jadi untuk BRIS pantau saja ya area supply dan juga area support 2600. Nah, di sini boleh kita buatkan trading plan sebenarnya ya. Kita buy on breakout, tunggu breakout area supply, stop loss di bawah support, dan target kita buatkan di sini. Oke. Dan rasio 1:1 juga ya. Jadi masih bagus untuk trading plan pada BRIS. Potensi profit 5,47%, sedangkan potensi loss sama di 5,47%. Jadi jika ingin entry pada saham BRIS, tunggu dulu dia break area supply. Jika sudah breakout, kalian boleh menggunakan trading plan yang saya share di sini. Jadi untuk sekarang belum recommended untuk stop loss. Belum recommended untuk entry karena masih dalam konsolidasi. Oke, jadi tunggu saja BRIS break area supply jika ingin entry pada saham BRIS. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman ternyata di sini breakdown ya. Breakdown support trailannya atau support di 7675. Dan ternyata analisa kita salah ya di minggu yang lalu. Yang dimana di hari Jumat ya, dia gap down, sini ya gap down, tapi dia tidak mencapai target rebound kita, dianya rebound sampai ke 7.700 ya, rebound kira-kira 1% kayaknya. Rebound hanya ya di angka 1%, dan setelah itu bergerak turun kembali, yang menandakan memang ada seller yang besar yang jualan di sini ya. Jadi untuk Aman secara trendline sudah breakdown, jadi harusnya view-nya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke, dari sini target turun kita belum tercapai, tapi sudah mulai ada candle reject. Target turun kita di support 6650, tapi di hari Jumat mulai ada rejection ya. Jadi ada potensi Aman akan rebound dulu sampai ke area resisten. Ada potensi dia rebound sampai resisten 7700 dan juga satu resisten lagi di angka ya di sini 7575. Jadi ada potensi Aman akan rebound ke area ini. Setelah mencapai area ini akan turun kembali. Oke, jadi untuk Aman belum menarik di entry secara swing, tapi jika kalian scalping dan sudah terbiasa scalping di saham Aman ya boleh saja. Tapi saya belum menyarankan, lebih baik cari saham yang lain yang sedang bergerak naik. Oke, jadi untuk Aman view-nya akan lebih cenderung bergerak turun karena di sini sudah breakdown area support trailannya yang menjadi konfirmasi Aman akan menjadi downtrend. Secara Broksum atau broker summary-nya terlihat dari tanggal 12, 2 minggu terakhir ada distribusi, 1 minggu terakhir juga masih sama dari broker TP ya. Dari tanggal 5 masih sama broker TP yang distribusi di sini. Oh sorry, ini brand ya. Sorry, aman ya, aman. Oke, di sini dari tanggal 5 September ya, memang pemainnya yang ini ya, ZP dan CC dan juga B dan AK ya. Dari tanggal, ya kita cek tanggal 26 dulu. Nah, sini AK Akum harga bergerak naik ya. Coba kita cek tanggal 25. Tanggal 25 apakah AK-nya Akum? Dari sini AK jualannya tanggal 25. Harga bergerak turun. Coba cek tanggal 24. Apakah AK-nya masih distribusi ya? Tanggal 24 AK jualan, harga bergerak turun. Tanggal 23 ada rebound sedikit, apakah AK-nya beli atau malah jualannya? Dari sini AK beli ya. AK-nya beli, harga rebound 2%, jadi jika broker AK-nya beli ya kemungkinan harganya akan naik seperti itu ya. Jadi kalian yang ingin entry di saham Aman, pantau saja broker AK di sini. Karena secara historis 3 hari terakhir pada saat AK beli harga bergerak naik, apalagi di hari Jumat ya. AK-nya beli, ada potensi di hari Senin atau minggu depan akan ada pergerakan naik ke area resisten 7.300 sampai 7.575. Setelah itu akan turun kembali karena secara teknikalnya memang sedang bergerak turun. Oke, jadi untuk Aman, pantau broker AK. Jika beli ya kalian boleh ikutan beli, tapi jika tidak ya sebaiknya jangan dulu. Dan memang time frame 1 jam apakah ada konfirmasi?
Nah, sini memang ada konfirmasi bergerak naik ya. Jadi menarik di entry di hari Senin nanti dengan target ya main 1% saja ya, 1-2%. Kalian boleh scalping di Senin nanti di saham aman. Ya targetnya di 7.075 sampai 7.200 ya. Target pendek untuk saham aman jika ingin scalping. Tapi view saya dia akan bergerak naik dulu, setelah itu akan bergerak turun. Oke. Jadi untuk aman seperti itu, menarik untuk scalping di hari Senin karena broker AK-nya beli di hari Jumat. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Untuk Brand sangat bagus. Trading plan kita sudah running profit ya. Di sini dia sudah floating profit sebesar 3%, jadi happy cuan yang sudah ikut. Dan view saya masih akan berlanjut ya pada saham Brand, yaitu lanjut bergerak naik ke area taking profit kita. TP yang pertama di sini, TP yang kedua di 9850. Oke, jadi view saya pada aman akan bergerak naik ke area target kita. Secara Broxum tadi kita cek ya, ada distribusi dari TP, dan memang ada jualan juga dari pengendali ya, untuk menambah free float-nya. Dan di sini boleh kita lihat, tanggal 26 ada distribusi dari TP. 1 minggu terakhir juga masih sama, TP buangannya di sini cukup besar. Di 2 minggu terakhir juga masih sama, buangan dari TP, tapi harganya bergerak naik. Jadi menurut saya Broxum-nya di sini masih distribusi, tapi harga bergerak naik. Jadi kita lihat secara teknikalnya. Di sini saya belum terlalu paham ya. Nah, yang kalau nggak salah broker TP digunakan Pak PP, tapi setahu saya yang digunakan biasanya DX dan NI ya. Tapi boleh nanti kalian cek lagi broker TP ini apakah digunakan Pak PP atau enggak ya. Yang jelas intinya di minggu kemarin atau 2 minggu terakhir ada jualan dari pengendali untuk menambah free float di saham Brand ini. Oke, untuk Brand secara teknikal seperti yang tadi masih dalam keadaan uptrend, dan secara trading plan kita juga masih running profit ya. Jadi yang ingin entry sebaiknya entry di 8.700 dan stop loss di 7850 sampai ke 9550. Oke, jadi untuk Brand masih akan bergerak naik walaupun secara Broxum distribusi. Nah, kemungkinan jualan di market ini di Broxum ini adalah hasil jualan pengendali untuk menambah free float-nya seperti itu. Jadi masih bagus. Apalagi broker AK, BK di sini masih akum ya. Jadi untuk Brand masih sangat bagus. Coba kita tarik dari 1 bulan terakhir, sepertinya MG akum ya di sini. Kita lihat MG juga akum, YU dan yang lainnya. Dan memang banyak yang ngumpulin di bawah ya. Jadi pada saat bergerak sideways di sini digunakan broker-broker besar untuk akumulasi saham Brand. Jadi untuk Brand sangat potensi lanjut bergerak naik apalagi selama di atas area demand 8125 sampai 8400. Jadi pantau saja demand 8125 sampai 8400. Selama di atas area ini, Brand akan bergerak naik ke area target kita, bahkan bisa sampai ke 10.000 ya. Target saya di premium untuk Brand yaitu di angka 10.000. Jadi kalian yang sudah entry ya masih bisa hold sampai ke 10.000 di sini. Oke, jadi untuk Brand seperti itu. View-nya akan lebih cenderung bergerak naik. Secara teknikal, dia sedang uptrend. Secara news ya, masih cukup bagus, masih akan disiapkan, ada rumor disiapkan untuk MSCI di bulan November, lalu ada ya cukup serius ya dengan menambah free float di pasar, lalu ada juga secara teknikal ya seperti yang tadi, selalu reject di area demand-nya, jadi harusnya Brand sangat berpotensi untuk bergerak naik. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Untuk BRPT juga sangat bagus ya di sini. BRPT bergerak naik ya, dan break resisten 3.330 dan bertahan di atas, sekarang menjadi support ya, 3.330 ini. Angka ini saya dapatkan dari Fibonacci di minggu yang lalu ya. Jadi kalian boleh cek video sebelumnya. Jadi untuk BRPT selama di atas support 3.330, maka arahnya akan bergerak naik ke area resisten di sini ya 3770 sampai ke sini 3910 atau all time high-nya. Jadi untuk
BRPT, view saya akan lebih cenderung bergerak naik menguji area resisten, apalagi di sini ya, mulai bergerak naik kembali. Jadi untuk BRPT, view saya akan naik dulu ke resisten. Setelah mencapai resisten, ada potensi dia akan koreksi. Tapi jika ternyata resisten 3910 di breakout, maka BRPT akan lanjut bergerak naik ke area 4000 ya. 4000 sampai ke 4200. Jika kita tarik menggunakan Fibonacci lagi ya dari sini, coba kita cek. Fibonacci ya, angkanya ke sini ya. Bisa sampai 24130. Jadi untuk BRPT, view saya masih akan bergerak naik. Dengan target kenaikan selanjutnya di angka 4130, yaitu di angka Fibonacci-nya. Tapi target jangka pendek, seperti yang tadi, di 3770 sampai 3910 ya. Jadi untuk BRPT masih akan lanjut bergerak naik, apalagi kita lihat pola candlenya ya. Di hari Kamis dia bergerak turun, tapi di hari Jumat langsung dibalas dengan candle bullish. Jadi menandakan memang adanya buyer yang cukup besar masuk ke BRPT. Jadi view-nya akan lebih cenderung bergerak naik ke area target terdekat, ada dua, 3770 sampai 3910. Jika break 3910, maka BRPT akan lanjut naik ke 4130. Jika ingin entry, saran saya entry di area bawah saja ya, dekat-dekat sini. Di area 3330, area supportnya, dan juga 3470. Jika ada koreksi ke area ini, kalian boleh entry dengan target di area resistennya. Secara Broxom harusnya akumulasi ya. Nah, terlihat 1 bulan terakhir akumulasi dari ZP average-nya di bawah ya, 2764. Rata-rata average bandar di sekitar sini. Di sekitar sini ya, di area demand sini. 2690 sampai 2840. Jadi memang agak rawan koreksi ya, tapi biasanya akan ada pergerakan naik sekali lagi, setelah itu akan ada koreksi. Di hari Jumat tanggal 26 kita cek masih akumulasi ya di sini MG dan yang lainnya. Dan volumenya juga besar ya. 1 minggu terakhir masih sama ZP dan yang lainnya yang akumulasi. Jadi harusnya BRPT masih cenderung bergerak naik ke area target kita. Oke, untuk trading plan belum ada. Jika ingin membuat trading plan ya kalian masuk secara scalping saja dan ambil taking profit di angka 2-3% ya. Dan di sini belum ada ya konfirmasi bergerak naik. Jadi untuk BRPT belum bisa kita bagikan trading plan karena ada potensi bisa saja dia Senin dia turun lagi, 1S dulu seperti ini lalu bergerak naik, atau dia turun dulu seperti itu. Dan untuk sekarang belum ada konfirmasi, jadi kita tunggu dia membuat konfirmasi jika ingin membuat trading plan pada BRPT. Oke, tapi view-nya akan lebih cenderung bergerak naik, jadi yang ingin atau jika kalian agresif ya cicil saja dengan target 4130, tapi jika kalian ya lebih santai ya tunggu saja dia membuat sebuah base dulu, membuat sideways atau membuat sebuah base. Nah, jika ada konfirmasi break baru kalian entry pada saham BRPT ini. Untuk sekarang belum ada konfirmasi karena masih dalam pola sideways ya. Oke. Lanjut ke saham yang kelima yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO juga sama, dia bertahan di atas support 5000 dan mencapai target kita di 6200. Area 6200 ini menjadi area support ya, karena sebelumnya merupakan area target Fibonacci. Jadi bisa kita gunakan menjadi area support pada PTRO. Untuk PTRO sendiri, selama di atas 6200 ya harusnya masih akan bergerak naik ya. Coba kita cek time frame 1 jam. Nah, di sini juga belum ada konfirmasi ya, belum ada konfirmasi. Jadi pantau saja area 6200 selama PTRO di atas 6200, maka arahnya akan bergerak naik. Bisa ke 7400 ya secara Fibo-nya, bisa ke sini. 7475. Oke, jadi untuk target selanjutnya jika break 7475 bisa ke sini ya. Kita buatkan saja sampai ke sini karena pergerakannya sedang volatil dan cenderung kencang ya naiknya. Jadi selama PTRO di atas support 6200, dia akan bergerak naik ke sini 7475. Jika break lagi akan lanjut ke 8275. Oke. Untuk base buy-nya sebenarnya di area bawah ya.
saya lebih memilih entry di area 5.000 sampai 5.300 jika ingin swing, tapi jika ingin scalping ya saya manfaatkan bid offer yang terjadi di market, dan juga saya gunakan area support jika mencari pantulan. Untuk sekarang, karena sudah jauh ya jaraknya dari area support, sekitar 7%, jadi saya biarin dulu PTRO-nya berjalan, apakah nanti dia turun dulu ke area support atau langsung ke area resisten. Jika langsung ke area resisten ya saya akan ikut ya menggunakan bid offer-nya, tapi jika tidak ya saya tunggu dia turun ke area support-nya, seperti itu. Jadi kalian yang ingin entry di PTRO bersabar dulu, tunggu dia turun ke area support, atau tunggu dia membuat konfirmasi di time frame yang lebih kecil, atau untuk scalpingan seperti 1-5 menit, dan jika ada konfirmasi baru kalian entry di sana. Untuk sekarang belum ada ya, belum ada konfirmasi, masih pola candle seperti ini, jadi bisa saja dia turun dulu ke area support, setelah itu naik lagi, atau break support, false breakout, lalu bergerak naik kembali. Jadi lebih baik wait and see sampai membuat pola konfirmasi secara teknikal, baik di time frame 1 jam, maupun di bawah, misal 1-5 menit, atau bahkan jika kalian bisa membaca bid offer, kalian boleh perhatikan bid offer pada PTRO. Oke, kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join kontak saham premium, supaya kita bisa lebih intens di sana, dan kalian akan mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.